Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi bersama saya Muhammad Fadli. Ini Nasdaq ya. Saya rasa masih akan melakukan penurunan di level ini. Jadi ada dua konfirmasi untuk Nasdaq. Dia lanjut ke 3880 ke sinilah ya. Ataupun dia naik dulu ke atas. Nah, di sini baru dia akan turun. Ya, memang ada kemungkinan masih akan terjadi penurunan. Hanya saya mengambil keputusan untuk mengambil target di area support ya. Nah, untuk Nasdaq 100 ya. Jadi kalau misalkan mau sell di sini boleh stop loss-nya di atas. Kalau misalkan mau sell di atas, stop loss di sini, target di sekitar 13880 targetnya si Nasdaq ini. Kenapa saya mengambil analisa Nasdaq? Karena Nasdaq ini lebih asik daripada gold. Pergerakannya lebih cepat. Nah, mungkin di bawah 4660 ini akan terjadi penurunan. Ya, target terdekat itu berada di 13880. Ada kemungkinan di situ. Nah, ya, ini untuk jadi kalau misalkan mau sell di sinilah di area ini, karena ini kalau kita menggunakan analisa Wyckoff Oak, ini sudah jelas ya, ada konfirmasi penurunan dari Desember. Berarti sudah 2 bulan ini. Nah, ini resisten awal. Resisten awal yang dibentuk ya. Kemudian ini baik klimaks ataupun tren kenaikannya dia berhenti di sini setelah adanya resisten yang dibentuk. Di sini termasuk automatic rally karena dari baik klimaks dia langsung turun ke bawah. Nah, setelah automatic rally dia tes area resisten ataupun area buy kembali satu kali. Ini namanya UT. Nah, setelah UT turun ke bawah dan melebihi area automatic rally, di sini ST secondary test, kemudian dia naik ke atas ke sini ya. Nah, ini kita sebut sebagai tes area. Tes area dia turun ke bawah di sini. Ini awal mula
konfirmasi penurunan. Nah, kemudian dia melakukan konfirmasi tes kembali satu kali. Di sini dia turun, kemudian dia naik lagi. Nah, di sini dia turun kembali. Ini boxnya saya hilangkan dulu. Setelah turun, dia membentuk. Nah, biasanya kalau misalkan sudah membentuk seperti ini, ada kemungkinan level LPSY ini ataupun level resisten akan dites sekali lagi. Ya, akan dites sekali lagi. Berarti level LPSY itu berada di level 15190. Nah, itu area entry sell yang sangat low risk. Resikonya sangat kecil. Jadi kalau misalkan mau sell di situ 5190 boleh hanya menunggu ya, diperlukan menunggu. Nah, disinilah. Jadi kalau misalkan mau sell yang aman di sini di 5190 ini. Kemudian ya kita menyimpan stop lossnya kecil ya. Taruhlah 1900. Kemudian taking profitnya di sini di 38800. 3880. Ini take profit untuk apa namanya Nasdaq ini ya. Nasdaq 100 ya. Jadi kalau misalkan mau jual yang aman di sini di 15190, target di bawah. Ya memang kemarin sebenarnya ini ketika LPSY sudah dibentuk. Dan kalau kita ukur menggunakan Fibonacci itu biasanya level 50%. Oke, sebentar saya akan ukur Fibonacci. Ya, nah ini 50% di 5301 dan memang di bawahnya ya, di bawah 50%. Sini. 21. Nah, itu level-level Fibo. Nah, 50% 61 ya, di bawahnya ya. Nah, makanya memang ini resisten setelah penembusan support. Jadi support become resisten itu di area ini 50%. Makanya di LPSY ini harga terjadi penurunan. Nah, karena ini di bawah sudah terbentuk support baru ya. Kemudian ini membentuk resisten baru, low low, low high. Berarti ada kemungkinan akan membentuk low low. Ya. Hanya seperti yang tadi saya bilang, untuk menjual lebih baik kita melakukan entry sell di sini nih. Di 15190. Ya, stop loss kecil mungkin. Target di sini. Ini besar ya. Risk reward-nya 1:9. Sangat besar sekali. Jadi potensi keuntungannya ini sangat banyak ya. Nah, yang penting target show ini biasanya akan dicapai. Kalau misalkan mau lebih cepat, nggak mau menunggu lama, mungkin bisa menyimpan target di area 4110. Nah, ini sebagai area target juga. Jadi target 1 di 14110, target 2 di 13880. Ya. Ini untuk
Nasdaq 100. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.